Nanti pada acara siang hari ini. Tapi janji dulu ibu-ibu, bu, janji tenang ya. HP-nya disimpan dulu ya. Ya. Insya Allah kita masuk ke dalam acara inti kita, Mau'idatul Hasanah, yang sekaligus dengan gerakan wakaf sejuta Al-Quran oleh Syekhuna Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Ahmad Al-Habsyi. Kepada beliau kami persilakan. Tafadhol Habib. Nabi Yusuf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwa illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, saya titipkan dulu ilmu yang pertama. Apa ilmunya? Bapak Ibu mau tahu gak siapa orang yang dipandang Nabi sebagai orang yang bakhil, pelit, medeh, merengehese, buntut kasir, koret. Bahasa Palembangnya cemekean, getabasa. Orang sini bilang bakhil, pelit, bahasa kampungnya apa? Medeh. Mau tahu nggak siapa sebenarnya orang yang medit menurut Nabi? Mau tahu? Yang kompak dong. Mau tahu? Kamu nanya. Kamu tanya-tanya. Ini jawaban anak zaman now. Jawabannya simak hadis sahih yang satu ini. Al-bakhilu alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang medit itu, kata Nabi, adalah orang-orang yang ketika namaku disebut, dia dengar nama Nabi disebut, mulutnya diam, bungkam, tidak membalas salawat kepadaku, kata Nabi. Padahal survei membuktikan Allah saja beserta seluruh para malaikatnya ila yaumil qiyamah, sampai kiamat, tidak ada kata berhenti untuk terus berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau Allah yang maha mulia memuliakan Nabi, kalau Allah yang maha kita puja memuji Nabi, kalau Allah yang maha kaya raya bersalawat untuk Nabi, apa enggak malu kita yang mengaku-ngaku umat Nabi, merindukan nanti bisa memandang wajah Nabi, mengharapkan nanti mendapatkan syafaat dari Nabi, tapi enggak tahu diri, malas betul bersalawat kepada Nabi.
Satu kali baca istighfar hanya satu dosa yang dihapuskan. Satu kali Bapak Ibu bersalawat 10 dosa dihapuskan. 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan, 30 berbanding 1 rugi yang tidak gemar bersalawat untuk Nabi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Baru nyampe. Sebentar, nggak usah melontar-melontar. Saya cuma lihat doang. Saya mau tanya dulu dengan DKM masjid. Apakah di masjid ini penceramah nggak boleh lihat jam tangan? Boleh. Kalau ada penceramah siapapun dia, baru mulai ceramah lihat jam tangan, itu hanya teknik saja. Sebenarnya dia lagi mikir, habis ini mau ngomong apa. Saya mohon izin dulu buat DKM Masjid. Mohon izin dari DKM Masjid, kalau nanti kita belum selesai majelis ilmu ini dan plus di akhir ada majelis jihadnya, saya ajak Bapak Ibu kita niatkan dulu sholat asarnya ditakhirkan. Saya lihat setengah jam lagi asar, sepertinya belum selesai. Kita mundurkan setengah jam, paling lambat jam 4 kita sholat asar. Lewat setengah 5 juga nggak apa-apa. Ibu, Bu, saya titipkan ilmu boleh? Surah An-Nisa 103. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya salat itu sudah ditetapkan waktunya oleh Allah untuk kita orang-orang mukmin. Nabi ditanya, amalan apa yang paling bagus, paling mulia, paling afdol? Kata Nabi, salat di awal waktu. Catat, awal waktu paling afdol. Kapan awal waktu itu? Bukanlah begitu sholat langsung qomat, begitu azan langsung qomat sholat, bukan. Sekarang makanya kalau belajar hadis, belajar fikihnya. Ulama sudah membagi waktu-waktu sholat. Kenapa saya perlu jelaskan ini? Jangan nanti sibuk beramal gak punya ilmu. Nanti lihat saya sudah menjelaskan dalil, ada yang gak mendengar penjelasan saya di hari awal, masuk masjid gak punya adab, langsung marah-marah. Sholat, 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 kenapa belum sholat? Itu orang bodoh, kata guru saya. Bu, saya hadirkan 3 kitab yang menjelaskan tentang waktu sholat. 1, kitab Fiqih Sayyid Sabiq. 2, I'anatul Talibin. 3, Nihayatul Zain karya Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, halaman 51. Waktu sholat dibagi menjadi beberapa bagian. Waktu yang pertama memang betul yang disabdakan Nabi, waktu di awal waktu, waktu fadilah kata ulama. Kapan waktu fadilah? Jam seasar, jam setengah 4 misalnya. Ibu sholat sampai jam 4, itu namanya waktul fadilah. Mundur setengah jam masih waktul fadilah. Dari jam 4 nih mas ke setengah 5, itu namanya waktul jawas, masih dibolehkan. Dari setengah 5 ke jam 5, waktul ikhtiar, pilihan.
Dari jam 5 ke setengah 6 hampir maghrib, itu baru namanya waktul karoha, dibenci, tapi bukan diharamkan. Sama seperti tolak, cerai, dibenci Allah tapi tidak diharamkan. Betul? Hadis sahih, Nabi pernah mengakhirkan sholat asar. Apalagi kita ada uzur, boleh diakhirkan. Karena ini bukan rutinitas, sering, belum tentu tahun depan bisa berkumpul lagi di sini. Apalagi ini majelis ilmu plus jihad. Imam Malik lagi ngajar, masuk sholat, muridnya langsung bilang, "Imam, sholat." Kata murid Imam Malik, "Selesaikan dulu majelis ilmu, sholat ada waktunya." Bu, kenapa? Soalnya begini, saya ini bukan 10-20 tahun mulai dakwah, udah 30 tahun di kancah dakwah, tahu persis watak orang Indonesia. Mantap. Makanya dalam ilmu usulul fiqh pernah dijelaskan taghayyuril ahkam bi taghayyuril azman wal amkan. Hukum itu fleksibel, bisa berubah menurut kondisi dan keadaan. Betul? Bu, kalau seandainya nanti masuk asar lalu kita mau sholat dulu, saya pastikan ngumpulinnya lebih lama. Orang kita ini membubarkannya cepat, ngumpulin lama. Betul? Ngumpulinnya nggak cukup 1 jam. Bapak-bapak ngerokok dulu, ibu-ibu habis wudhu lihat cermin merasa alis miring 1, dandannya pun lebih dari setengah jam. Mantap. Betul? Maka saran saya lebih baik kita tuntaskan dulu acaranya, selesaikan sambil selesai, kita sholat jam 4 paling lambat setengah 5. Siap? Boleh? Kecuali ada yang baru datang, dia nggak bisa ikut kajian, dia cari tempat kosong, sholat nggak apa-apa. Habis itu silakan, karena ketika Nabi mengakhirkan sholat, Nabi nggak melarang sahabat mau sholat. Ketika ditanya, "Ya Rasul, sholat yuk, sholat di mana ya Rasul?" Kata Nabi, "Saya akan sholat ketika sampai nanti ke lokasi sana. Kalau begitu kami sholat di tengah jalan." Silakan, Nabi tidak melarang. Betul? Artinya kita nggak melarang yang mau sholat, tapi yang mau sholat jangan larang kita lagi kajian, karena ilmu dalilnya sudah saya jelaskan. Ini kadang-kadang udah nggak nanya, tabayun, nganggep salah Habibnya, langsung. Itu namanya ngajinya belum tuntas, sudah nyalain ulama. Betul? Biar nggak ada fitnah di antara kita. Ibu, kalau salah memahami ayat, sholat di awal waktu, berarti habis qomat langsung sholat. Di Mekah itu nggak mungkin nunggu sampai puluhan menit. Umatnya udah jutaan, Pak. Sebelum azan di Masjidil Haram itu jutaan penuh. Setelah azan makin membludak di halaman. Nggak pernah Mas, habis azan langsung qomat. Nunggu 15 menit, kadang-kadang 20 menit. Bahkan kadang-kadang pernah 30 menit. Apa kita mau menghukum mereka termasuk ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim? Neraka wel orang yang melalaikan salat. Bukan itu maksudnya. Dan kita insya Allah tidak termasuk yang melalaikan salat, karena kita tidak dalam konteks bermaksiat. Kita sedang menuntut ilmu Allah dan berjihad dalam urusan Quran. Paham nggak maksud ayatnya? Siapa yang melalaikan sholat? Orangnya rajin sholat, Pak, sop paling depan, tepat waktu, tapi korupsi rajin. Ini nih maksudnya nih, ngebunuh orang, mengambil hak orang, mencuri, itu yang dimaksud melalaikan sholat. Jelas? Jadi kita sepakatin biar saya plong, karena kalau saya cuma 5 menit 10 menit kan kasihan yang bawa saya. Kasihan yang mau dengerin saya, betul? Karena belum tentu kesempatan ini terulang tahun depan. Siap? Izinkan saya memberikan salam penghormatan dulu kepada segenap para alim ulama, para kiai, para masyayikh,
Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebut dan memuliakan satu persatu. Percayalah di hati saya ada rasa cinta hormat untuk semuanya. Hadir juga bersama kita ada Lurah Asri Mulia. Tadi yang benar apa? Mulia Asri. Barusan saya bilang apa? Asri Mulia. Yang ceramah siapa? Mulut siapa? Masalah buat ibu. Bapak Lurah mana? Pak Lurah, mohon maaf. Saya sebenarnya sedang mengetes warga Bapak. Sedahsyat apa rasa cinta mereka dengan tanah kelahirannya. Ternyata survei membuktikan warga Bapak diam-diam sudah mengamalkan pesan agama yang satu ini. Apa pesannya? Hubbul watan minal iman. Cinta tanah kelahiran itu sebagian dari iman. Bukti cintanya mereka nampakkan di depan saya. Jangankan kelurahan ini saya rampas, baru terbalik saya sebut marah semuanya. Berarti mereka sudah punya cinta. Kata anak-anak muda sekarang, cinta cukup dengan gaya tangan begini saja. Susah mempraktikkan. Pak Lurah tahu nggak ada gaya yang kedua loh. Kemarin saya lagi ceramah, ada ibu-ibu dari jauh begini. Habib. Saya bingung Pak. Saya tanya, maaf ibu, itu artinya apa? Sang ibu menjawab, ini gaya baru, artinya lope-lope. I love you. Ini artinya cinta Habib. Oh cinta. Akhirnya saya belajar dari dia. Saya bawa pulang gaya tangan begini. Mau saya praktekkan dulu dengan istri tercinta. Bu, romantis dengan pasangan sunnah hukumnya. Dan itu dicontohkan Nabi. Nabi itu suami yang romantis. Aisyah istri Nabi dipanggil dengan panggilan apa? Ya Humairah, artinya wahai wanita, wahai wanita yang kulitnya kemerah-merahan. Maaf, orang Arab kulitnya putih, kena matahari menyengat makin memerah. Kebalikan dengan orang kita, kena matahari menyengat makin gosong. Makanya kemarin ada kejadian, teman saya kebablasan, pengen ngikuti sunnah. Ingat pesan saya, Nabi manggil istrinya Aisyah Humairah karena kulit istrinya kemerah-merahan. Dia pulang ke rumah, dia lihat kulit istrinya, ternyata hitam legam. Akhirnya dia panggil apa? Iya Hajar Aswad. Dihajar sama istri. Bu, saya ingin praktekkan keromantisan dengan istri saya. Bapak-bapak, saya titip ilmu buat bapak-bapak hari ini. Bapak-bapak kepengen gak Allah bahagiakan hidupnya? Pengen? Jawabannya simak pesan orang bijak yang satu ini. Happy wife, happy life. Bahagiakan dulu istri dan anak-anakmu, Allah bahagiakan dirimu. Ternyata orang barat ini meniru hadis Nabi. 1400 tahun yang lalu Nabi sudah berpesan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli.
Kata Nabi, sebaik-baik kamu adalah siapa orang yang paling baik bertanggung jawab kepada istri dan keluarganya. Saya suami yang paling baik dan bertanggung jawab dengan istri dan anak-anak saya. Artinya apa? Mau Allah senangkan kita, senangkan dulu istri dan keluarga. Mau Allah bahagiakan hidup kita, bahagiakan dulu istri dan anak-anak kita. Setuju? Saya kepengen Allah senangkan hati saya ingin menyenangkan istri-istri. Bayangkan Pak, tangan begini Pak, dari masjid saya bawa pulang sampai ke rumah. Jaga cinta saya. Sampai depan rumah saya panggil istri saya. Sayang, istri saya buka pintu, saya langsung istri saya bingung, lalu bertanya, sayangku itu artinya apa? Kata mama ini artinya lope-lope. I love you, cinta. Melihat itu dan mendengar itu, istri saya tersenyum. Lalu dia membalas cinta saya dengan gaya tangan yang sama, maknanya beda. Istri saya menjawab, sayang, ternyata ujian kita sama. Di mana-mana yang namanya wanita tidak jauh dari cuan. Tapi saya yakin yang di depan saya ini bukan sembarang wanita. Ini pasti wanita-wanita pilihan dari Allah. Amin. Karena dari wajah-wajah mereka saja nampak bercahaya. Amin. Pakai bedak apa? Hadir bersama kita Bapak Lurah Mulia Asri, Bapak Prangbumi Restu Aji SE, DKM Masjid Al Munawwaroh, Bapak Imam Taufik SPD. Yang mana? SPD. Kalau SAG, Sarjana Alam Gaib. Kalau gelar akhirnya MSI, masih satu istri. Kalau SPD sepertinya pengen dua. Hadir bersama kita Kasat Bimas Polsek TBT, Bapak Aifda Soim. Ada hubungan dengan Soimah? Ini saudara laki-lakinya. Kalau Soim itu artinya laki-laki yang berpuasa. Kalau perempuan Soimah. Di mana saja saya tampil, kemarin saya dengan Kapolda Sumsel. Di depan Kapolda saya sampaikan, Pak Kapolda, dengarkan. Di mana saja saya tampil, saya selalu berpesan kepada jamaah. Apa pesan saya? Kalau seandainya ada polisi yang bejat, jahat, tolong jangan kalian katakan Polrinya, itu hanya oknumnya. Saya yakin, percaya, insya Allah masih banyak polisi-polisi soleh lainnya. Amin. Salah satunya ada di depan saya. Amin. Nih kalau beliau ini nggak soleh, nggak di sini tempatnya. Kalau beliau ini nggak baik, nggak mungkin memilih tempat yang baik. Kata Nabi, masjid ini tempat yang baik. Khairul
ju'ilat masajiduha, kata Nabi, sebaik-baik tempat masjid, wa asyaruha aswaquha, seburuk-buruk tempat pasar. Berarti yang senang duduk bergaul dengan yang namanya masjid, terpaut hatinya dengan masjid, ada kebaikan bagi hidupnya. Dia orang baik. Saya yakin betul ini, di belakang baju coklat beliau ini pasti ada tulisan, bukan anak buah Sambo. Saya akan selalu hormat dengan polisi yang benar. Saking hormatnya saya, jangankan mereka bertugas, polisi tidur pelan-pelan saya lewati. Kalau tidurnya saya hormati, apalagi bangunnya. Betul. Kita doakan mudah-mudahan diberkahi Allah. Wasilah acara siang ini berkat silaturahim Ustadz Usman berkolaborasi dengan Ustadz Seftian beserta seluruh panitia. Kita doakan juga semua yang terlibat, membantu, memudahkan, memfasilitasi hadirnya saya di sini, termasuk yang memeriahkan kita semua yang hadir. Kita mohon kepada Allah agar setiap kedip mata, hembusan napas, tetesan keringat, langkah kaki, insya Allah dicatat nilainya jihad di hadapan Allah. Ya Rabbal Bu, izinkan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang jadi sponsor, yang membiayai, yang menjadi wasilah, yang berjihad di dalam dakwah ini. Siapa? Catat, bukan bupatinya, bukan gubernurnya, bukan orang paling kaya di kampung ini. Ternyata yang jadi sponsor, yang mau berjihad tenaga, harta, pikiran adalah sekelompok anak-anak muda usia mereka mantap jihadnya. Saya sering dibawa mereka keliling-keliling, kadang-kadang diajak mereka masuk kampung, keluar kampung. Saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang saya pernah dibawa mereka berdakwah, masuk desa, keluar desa. Saya merasa jadi orang desa. Kadang-kadang pernah waktu itu saya dibawa mereka masuk hutan, keluar hutan. Saya merasa puas kalian, puas. Siapa yang bilang orang hutan? Ini bisa saya laporkan dengan Pak Polisi. Ini kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Sudah dibilang orang hutan. Bu, sudah nonton video anak muda yang hebat ini? Jangan pandang mereka sebelah mata, karena di mata Nabi mereka punya porsi dan kedudukan yang mulia. Nabi sebutkan dalam sabdanya, sab'atun yudhilluhumullah yaumal qiyamah fi zillihi yauma la zilla illa zillu. Kata Nabi, ada 7 golongan manusia nanti pada hari kiamat. Ketujuh golongan ini akan mendapatkan payung perlindungan dari Allah, di mana hari itu tidak ada perlindungan lain kecuali hanya dari Allah. Siapa 7 golongan yang beruntung itu? Salah satunya mereka termasuk kita, belum tentu. Mereka termasuk dalam kategori apa? Syabun nasya'a fi ibadati rabbi. Kata Nabi, mereka adalah anak-anak muda yang menghabiskan masa mudanya berjuang, berjihad, berdakwah di jalan Allah.
Coba lihat keluar sana, belum tentu ada anak muda masa mudanya dipakai untuk ngurusin dakwah, ngurusin wakaf Quran, ngurusin urusan agama. Belum tentu ada. Apalagi mau rela mengerogoh kocek sendiri. Betul? Ibu tahu nggak anak-anak muda Indonesia lainnya? Coba lihat masa mudanya apa? Tawuran, narkoba, kebut-kebutan, geng motor, game online, main slot. Jangankan mereka berguna bagi Allah dan Rasulnya, bagi dirinya, ayah ibunya tidak ada gunanya. Jangankan mereka bermanfaat bagi agama Allah, bagi bangsanya, bagi kampungnya, bagi tanah kelahirannya, belum tentu ada manfaatnya. Bahkan mohon maaf, tidak sedikit anak-anak muda di negeri ini akhlaknya sudah nggak karuan, kepada yang tua sudah nggak ada hormat-hormatnya. Betul? Saya hadirkan fakta. Bapak Ibu dengarkan. Beberapa bulan yang lalu ada video sempat viral beredar menceritakan tingkah laku anak muda Indonesia sekarang. Mereka pakai seragam pramuka, naik motor, berhenti di pinggir jalan, nampak seorang nenek tua. Si nenek ini Pak bukan ditolong, bukan dihantarkan pulang, tapi yang ada si nenek ini malah ditendang. Terjatuh si nenek, menangis kesakitan. Dia coba bangkit berlari ketakutan. Ibu, jawab yang kompak, nonton gak video yang memalukan dan memilukan ini? Nonton gak? Hari ini saya ingin bersumpah. Dengar baik-baik, hari ini saya Ahmad Al-Habsyi ingin bersumpah. Demi Allah, video yang tadi memalukan itu, yang Bapak Ibu tonton, yang menceritakan anak remaja sekarang yang menendang nenek-nenek, itu kejadiannya di depan mata saya. Makanya saya bisa bercerita di depan mata saya, Pak. Saya nggak bisa menyelamatkan si nenek karena kejadiannya secepat kilat. Saya hanya mampu mengusap dada, mengutuk perbuatan mereka semuanya. Saya hanya bisa meneteskan air mata, menangis saya, menangis. Bayangkan Pak, Bu, di depan mata saya, di depan mata saya. Saya kan lagi buka TV. Ada berita itu. Saya kan lagi buka TV. Ada berita itu. Bukankah itu sama saja di depan mata saya? Adakah yang salah omongan saya? Habib Ibu, catat ini teknik ceramah terbaru. Baru saya ciptakan sendiri. Jadi kalau ada penceramah lain menggunakan teknik ini, itu sudah dipastikan copy paste Al-Habsyi. Karena setiap pendakwah harus punya gaya yang berbeda-beda. Depan mata saya. Sakitnya di mana? Tapi alhamdulillah sekarang ada anak-anak muda
berjuang sekuat tenaga, tampil menjadi yang muda yang beragama, yang muda yang terus berkarya di jalan Allah, yang muda yang berakhlakul karimah. Mereka berjihad ingin menyenangkan hati Rasulullah. Bapak Ibu, demi Allah, apapun kebaikan yang kau lakukan, selain kau niatkan karena Allah, ketika kau niatkan ingin menyenangkan hati Rasulullah, Allah sangat sensitif kalau sudah bawa-bawa nama Rasul. Allah langsung senangkan dirimu, dunia bahkan akhiratnya, insya Allah. Ayo Bapak Ibu, sekarang saya bocorin nih biar kita makin tahu diri jadi makhluk. Ibu tahu nggak nih jihad anak-anak ini? Dari Jakarta untuk sampai ke sini saya diberikan tiket pesawat terbang. Saya turun di kota Palembang. Saya dan istri diberikan tiket kelas bisnis. Bapak Ibu, harga tiket mehong, mahal tahu. Bahkan asisten-asisten saya pun yang bayarin tiketnya anak-anak muda komunitas Riau Indonesia Mengaji ini. Maaf, tanya-tanya DKM Masjid, tanya lurah, tanya panitia, tidak dibebankan biaya tiket pesawat saya sedikit pun. Sengaja saya sampaikan ini biar mikir dengan teguran Allah. Mikir dengan ayat Allah yang satu ini, yang berulang-ulang Allah sampaikan teguran kepada kita. Fabi ayyi a'la'i rabbikuma, nikmat apalagi yang sudah engkau dustakan. Ibu, mobil dari Palembang nganterin saya ke sini, Innova putih, rodanya 4. Salah lagi ya saya ngomong, nggak bisa ngomong jujur ya. Bu, yang bayarin supirnya, yang bayarin bensinnya, yang bayar sewa mobil Innovanya, komunitas Riau Indonesia Mengaji. Anak-anak muda yang hebat ini. Panitia tidak diminta biaya antar jemput saya sedikit. Biarkan saya datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Siapa yang bilang jelangkung? Ini kena pasal berlapis. Bu, tadi saya dibilang orang hutan, sekarang jelangkung, pasal berlapis ini. Ibu, nikmat apa lagi yang kau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Makan minum saya yang nanggung mereka. Makan pagi, makan siang, bahkan makan malam saya. Bukan hanya saya, asisten saya pun mereka tanggung. Jadi panitia siang ini sebenarnya tidak usah repot-repot nyiapin makan buat saya. Nggak usah. Bu, panitia nggak usah repot-repot, pakai nyiapin saya nasi kebuli, nggak usah. Pakai nyiapin saya daging panggang, nggak usah. Pakai nasi ayam goreng, nggak usah. Bungkus aja. Hotel saya pun yang bayar kamarnya, kamar saya dan asisten, bukan panitia. Panitia tidak dibebankan biaya penginapan kami sedikit pun. Yang bayar hotel komunitas Riau Indonesia Mengaji. Nikmat apa lagi yang sudah engkau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bahkan siang menuju
panitia tidak perlu memberikan kepada saya 1 rupiah pun, tidak usah. Saya Ahmad Al-Habsyi jauh-jauh dihadirkan dari Jakarta oleh komunitas Riau Indonesia Mengaji, gratisan, hadiah terindah untuk semua jamaah. Takbir. Rugi betul yang gak mau datang hari ini. Rugi. Rugi. Belum tentu loh sejarah ini akan terulang kedua kali. Belum tentu kelurahan ini bisa mengundang saya pribadi. Kalau seandainya Bapak Ibu mengundang saya pribadi, mahal. Mahal. Yang mahal bukan sayanya, ongkosnya. Kalau saya ini tipenya low profile, gak milih-milih. Siapapun yang ngundang, kalau waktunya bertepatan bisa saya datang. Berapa banyak gubernur ngundang, mau dibayar berapapun saya tolak. Kalau waktunya gak sanggup siap. Gubernur Bangka Belitung saya tolak. Bupati-bupati banyak yang saya tolak. Bu, saya nggak pernah mikirin bayaran. Setiap kali orang nelpon, kering Habib, bisakah mengisi ke desa kami? Saya langsung jawab, bisa, insya Allah, dengan catatan, dengan izin Allah. Kalau waktunya pas, ada kesempatan, saya sehat, saya akan datang. Semua panitia yang mengundang saya tanya. Nggak pernah saya mikirin bayaran. Mana pernah saya mikirin bayaran. Kenapa? Biarkanlah panitia yang memikirkannya. Kan bagi-bagi tugas. Tugas saya apa? Ceramah. Tugas yang ngundang mikir. Maaf panitia, jangan dianggap bercanda. Salah serius yang Bu, kalau mengundang saya pribadi, panitia pasti sudah keluar biaya duluan. Saya belum duduk di sini nah. Panitia sudah beli tiket pesawat, ongkos ke Jakarta, main ke kantor kami, ngecek jadwal dulu. Biaya sudah keluar. Pulang belum tentu dapat kabar gembira bisa bawa pulang jadwal dari kantor. Betul? Sekarang nggak keluar apa-apa, saya dihadirkan. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Fabi ai alai rabbikuma. Rugi betul yang nggak mau datang hari ini. Belum tentu bisa melihat saya live begini. Mungkin selama ini cuma lihat saya di TV kan. Sebenarnya saya juga sering lihat emak-emak dari TV. Maka hari ini saya tambahkan ilmu renungan buat Bapak Ibu semuanya. Dengarkan pesan bijak dari ulama. Dengarkan. Kalau seandainya kebaikan itu bisa engkau lakukan hari ini, jangan bilang besok. Jangan. Belum tentu Pak, kebaikan bisa diulang. Umur dipanjangkan, belum tentu umur kita dipanjangkan, kebaikan bisa kita ulang. Kalaupun umur ibu dipanjangkan Allah, belum jaminan loh badan kita disehatkan Allah. Ibu, sehat itu nikmat terbesar kedua setelah iman. Kalau sehat bisa bekerja, ketika sehat bisa beribadah, waktu sehat bisa berbuat segala-galanya. Betul? Kita semua akan menyadari betapa mahal nikmat sehat. Nikmat sehat nanti ketika terbaring di atas kasur rumah sakit. Gak percaya silakan main ke rumah sakit. Main doang sambil ngeliat maksudnya.
Lihat orang-orang yang sakit di sana. Ibu, lihat orang yang terbaring di rumah sakit. Menangis kepengen sehat, menangis kepengen duduk di majelis ini. Mereka terbaring, terlentang, tergolek. Bahasa Palembangnya tedede. Bahasa sini apa? Berkapar. Geletak. Mulai serem ya. Geletak. Ibu main ke rumah sakit, lihat berapa banyak orang-orang yang terkapar, geletak. Kaki tidak bisa bergerak, tangan tidak bisa meraih. Geletak. Geletak. Bu, cuma bisa nangis. Kenapa kaki nggak bisa gerak, tangan nggak bisa ngapa-ngapain? Baru diuji Allah kena stroke. Jangan main-main, jangan main-main Pak, jangan main-main. Stroke itu berat. Jangan main-main. Stroke itu berat. Stroke itu berat. Jangankan stroke, segerobak berat. Apalagi stroke. Salah kali dia omongan saya. Bu, Ibu, coba lihat orang yang kena penyakit stroke, coba lihat. Tangan nggak bisa melangkah, maaf, tangan nggak bisa meraih, kaki nggak bisa melangkah, muka miring, cuma nangis doang, nggak bisa ngapa-ngapa, cuma bisa begini doang. Saya nggak berani lagi mempraktekkan. Nggak berani saya. Kemarin saya pernah praktekkan, saya miring-miringkan wajah saya. Mama iseng di zoom, di close, dia pasang di IG story lagi. Itu kan menjatuhkan pasaran saya. Iseng banget sih. Bu, orang yang tergeletak nggak bisa ngapa-ngapain di rumah sakit, mimpi punya harapan seperti kita. Dia berkata sambil menangis, ya Allah, aku kepengen hadir majelis taklim, pengen duduk paling depan, kepengen ya Allah. Kata malaikat, oi kemarin kemana? Orang sehat diajak ngaji nggak mau, dia sudah mau mampus baru. Berapa banyak orang-orang bodoh di luar sana masih hidup, sehat badannya, ada kesempatan, nggak mau berbuat kebaikan. Lihat masjid melengos, dengan pengurus masjid dibenci. Begitu mati dia, jenazahnya mau minta disolatkan di masjid. Hello, betul? Bu, sengaja saya bikin kalimat sindiran hello, itu biar mikir, bantu saya biar dia dengar. Bu, sholat nggak mau, maksiat rutin, mau masuk surga duluan. Hello, yang kompak, sedekah pelit kayak 17 setan, pengen masuk surga duluan. Begini ya. Bu, ame tetangga jahat gak pernah akur-akurnya, puasa udah enggak, mulut ketus, mau dibangkitkan bersama Nabi. Ibu, hari ini saya titipkan ilmu tambahan, konsep jadi makhluk tahu diri dengan Allah yang menciptakannya. Apa konsepnya? Ada dalam surah Al-Fatihah, sering dibaca, jarang direnungi maksud dan maknanya. Apa ayatnya? Simak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semuanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengarkan, ya Allah,
Ya Allah, kepadamu kami menyembah, kepadamu kami meminta. Faham maksudnya? Jangan minta kalau belum nyembah. Jangan banyak kemauan kalau maunya Allah belum dituruti. Penuhi dulu hak Tuhanmu, Tuhanmu akan mengabulkan permintaanmu. Itu konsep tahu diri jadi makhluk. Leres? Leres? Baru belajar. Bu, jangan bilang kapan-kapan, kalau kebaikan bisa sekarang, nanti keburu di kapan. Jangan bilang nanti-nanti, kalau kebaikan bisa hari ini, nanti keburu mati. Karena Quran pernah mengingatkan kita, kullu nafsin dha'iqatul, semua yang bernyawa pasti mati. Bantu saya, pasti mati. Lebih keras, pasti mati. Lebih keras, pasti mati. Saya belakangan. Boleh kan? Bu, saya tiba-tiba teringat teman saya, mantan penyanyi rocker. Dapat hidayah sekarang jadi pendakwah. Dia bikin lagu tentang dakwah, judulnya tentang mengingatkan kematian. Viral lagunya. Pak Lurah pasti hafal. Tentang kematian. Mantan penyanyi rocker. Ini lirik lagunya. Rese amat. Yang nyanyi gua yang rese ini. Please deh ah. Hello. Kita yang nyanyi, dia yang ini. Meragukan saya. Mantan penyanyi rocker, dulunya mantan. Dia bikin lagu tentang kematian viral. Begini lirik lagunya, terkenal. Sekarang jadi pendakwah. Loh, jadi ustaz. Lagunya viral. Ini namanya teknik nutupi lupa. Baru saya sekarang ini, saya sambil mikir apa ya awal-awal. Nah itu tuh, yang lagunya begini. Orang kaya mati, orang miskin mati. Siapa yang menyuruh mama menyanyi? Susah ngadepin mama. Gak boleh denger gendang joget, gak boleh lihat pancing lagu nyanyi. Makanya bapak ibu, bedanya nenek-nenek zaman dulu dengan nenek-nenek zaman now apa? Nenek-nenek zaman dulu makin tua pegang tasbih. Nenek zaman sekarang main tiktokan. Ih, gadis teralala. Tanda kiamat sudah dekat. Emak-emak zaman dulu dengan emak-emak zaman sekarang, tahu bedanya apa? Emak-emak zaman dulu ketemu Habib minta doa, emak-emak zaman sekarang minta selfie. Selfie itu tidak bisa merubah takdir. Hanya doa yang merubah takdir. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali hanya dengan doa. Takdir buruk dengan doa berubah jadi baik. Takdir yang sudah baik ditambah dengan doa bertambah-tambah kebaikan. Biar kita nggak saling rebutan,
menyanyikan lagu dakwah ini biar kita ingat mati, biar menyentuh hati, kita bagi peran. Saya bagian yang nyanyi kalimat orang kaya, orang kaya, orang kaya. Ibu-ibu yang mati. Saya cari yang aman. Pak Lurah, jangan kalah dengan mak-mak ya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Lurah. Ada orangnya. Mati. Pakai berjamaah lagi Pak Lurah, bukan saya Pak Lurah. Bikin Pak Lurah ibunya anjlok. Mati. Dari masalah nih. Pak Lurah, nanti setelah ini sama-sama kita bikin laporan bareng. Ini mereka kena juga pasal perbuatan mereka. Mati. Tapi mohon maaf Pak Lurah, saya jadi curiga. Jangan-jangan tadi yang malah justru kenceng teriak mati istri Lurah sendiri. Kita doakan dulu yuk Pak Lurah dan Bu Lurah dan keluarga besarnya selalu diberkahi umurnya. Diberkahi kelurahannya. Jaga semangat istiqomah dalam ketaatan ke jalan Allah. Ya Rabbal. Mati. Pak Lurah yang saya banggakan, ada pesan-pesan terakhir. Orang cerdas bukan menunggu datang mati, bukan. Orang cerdas kata Nabi yang bertanya-tanya dalam hatinya bekal apa yang sudah dia siapkan untuk hari esok nanti. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata Allah, tanya dirimu, tanya hatimu, bekal apa yang sudah engkau siapkan untuk hari esok. Setelah hidup ada mati, setelah dunia ada akhirat. Wa khudhiz zat fa innas safara ba'id. Kata Imam Al-Ghazali, bawa bekal yang banyak karena dari dunia ke akhirat itu perjalanan yang jauh dan melentingkan. Bu, saya ajak ibu mempersiapkan bekal untuk hari esok. Saya mulai dari diri saya. Iman tidak sempurna kecuali dengan amal. Innal ladzina amanu wa amilus. Jangan biarkan anak-anak muda yang hebat ini berjuang sendirian di jalan Allah. Ambil peran, tanamlah saham akhirat. Mau tahu besok panen apa? Tanya hari ini sudah nanam apa. Jangan mimpi mau dibantu Allah kalau kita nggak pernah mau bantu agama Allah. Intan surullah yansurkum. Kalau kamu bantu agamaku, kata Allah, aku bantu kamu. Bapak Ibu, mudah-mudahan berkat dukungan kita semua dan bantuan kita semua, insya Allah jihad mereka tidak terhenti hanya dari mulut saya. Nanti setelah ini ada ulama hebat lain dari Jakarta, mereka biayai untuk ikut berdakwah bersama mereka, berbagi ilmu bagi yang lainnya. Mudah-mudahan berkat dukungan kita sore ini tidak hanya terhenti jihad mereka hanya di kelurahan ini saja. Nanti setelah ini ada tempat-tempat lain yang akan mereka kunjungi dan mereka memberi manfaat buat saudara kita lainnya. Ayo, kalau kita nggak bisa menghadirkan ulama, berjuanglah bersama orang-orang yang menghadirkan ulama. Pahalanya sama nilainya, pahalanya sama nilainya di hadapan Allah. Izinkan saya mulai dulu dari diri saya. Semua mata coba lihat ke depan.
Ada ilmu tambahan sore ini. Lihat ke depan. Ada ilmu tambahan. Lihat ke depan. Masukin gak ya? Masukin gak ya? Masukin gak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kompak dong. Ya. Masukin gak ya? Lebih kompak. Jangan lupa, saya titip pesan dari Al-Quran. Allah ngasih bocoran. Pulang dari sini, buka surah Al-Munafikun ayat 10. Di tengah-tengah ayatnya ada bocoran dari Allah tentang cerita orang yang sudah mati, menangis, memohon, berdoa, minta dihidupkan lagi kepada Allah. Sebentar saja minta dihidupkan dan siap dimatikan lagi setelahnya. Bukan mau sholat, apalagi puasa dan lain sebagainya. Mereka minta dihidupkan sebentar saja, ternyata hanya ingin mengulang sedekah. Mana ayatnya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa akum minas salihin. Ya Allah, kalau seandainya kami dihidupkan lagi, kami ingin bersedekah agar kami digolongkan jadi orang soleh. Ternyata ciri-ciri orang soleh gemar bersedekah. Saya mulai dari diri saya. Masukin gak ya? Makanya yang kompak. Masukin gak ya? Masukin gak ya? Jangan lupa pesan guru saya, kalau yang mati saja sampai sebegitunya pengen dihidupkan sebentar saja mau sedekah, apa enggak malu yang masih hidup enggak mau sedekah padahal pasti mati? Apa manfaat sedekah bagi kita yang akan mati dan bagi orang yang sudah mati? Nabi bocorkan manfaatnya. Sedekah itu akan memadamkan harral kubur, kata Nabi, panasnya api kubur yang menyala-nyala. Ternyata kuburan ada apinya. Kalau nggak percaya silakan mati. Dengan kata lain, sedekah kita ini akan jadi AC mendinginkan alam barzah kita. Insya Allah. Saya mulai dulu dari diri saya. Makanya yang lebih semangat, masukin gak ya? Masukin gak ya? Masukin gak ya? Masukin. Pemanasan dulu. Pemanasan dulu. Ya susahnya ngadepin makam. Gak sabar, masukin. Jangan ngerus dong. Ini kayak sisa-sisa malam Jumat nih. Mama tahu kenapa saya ulur-ulur begini? Inilah pemanasan. Ini namanya teknik ceramah terbaru. Belum ada ustadz satupun yang melakukan ini. Karena ini saya bikin. Tahu kenapa saya ulur-ulur? Karena mata saya melihat ada yang duduknya gelisah. Jangan-jangan ketinggalan dompet di rumah. Makanya saya ajak pemanasan dulu. Saya telat-telatin, saya lambat-lambatin, biar dia nyari akal. Noleh kanan kiri nyari pinjaman teman sebelah. Gitu. Masukin. Pemanasan dulu. Saya mulai dari diri saya. Nampak ada yang sedang transaksi. Itu sudah dapat pinjaman. Bismillah.
pasang niat anak cucu kita jadi penghafal Quran, jadi ulama besar. Amin. Sallallahu di sini ada makhluk langka. Langkah dalam kebaikan mulia. Jangan lupa follow IG-nya. Yang foto saya, yang merekam, kirim ke DM. Nanti yang bagus fotonya, yang bagus rekamannya, saya repost. Ya, saya tampilkan di IG story saya, Ahmad Al-Habsyi _real. Tapi yang bagus-bagus aja. Jangan yang foto begini-begini. Singkat, padat. 1 jam ngaji dengan saya tanpa terasa. Terasa enggak? Nampak terasa tidak? Saya yang merasakan. Boleh minum dulu? Karena setelah ini kita akan masuk episode merenung, muhasabah. Biar keluar dari tempat ini semua kesialan hidup diangkat oleh Allah. Kata guru saya, biar hati tidak mati. Karena dari tadi kita ketawa, maka tutup dengan tetesan air mata. Kita akan menangis dan merenung, memuhasabahi kesalahan masa lalu. Kenapa? Ainani la tamassuhuman nar. Kata Nabi, ada 2 mata yang tidak akan disentuh api neraka. 1, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangisi dosa masa lalu, takut dengan Allah.
Ada saat kita boleh ketawa, ada saat kita boleh tersenyum, dan jangan lupa siapkan waktu di keheningan malam kita bersujud, menangis, menyesali kebodohan yang dilakukan. Saya minum dulu boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya tahu ada yang syirik bilang haus. Syirik tanda tak mampu. Bukan haus ibu-ibu. Kan yang ceramah saya, yang capek saya, yang keringetan saya. Ibarat mobil saya, mobil berjalan, perlu dong isi bensin yang banyak. Ibu-ibu kan cuma duduk saja, sudah duduk bisa ketawa. Ibarat mobil mogok, tidak isi bensin tidak jadi masalah. Minum lagi ya. Syirik Banyak amat itu. ini teknik biar gak kelihatan hausnya. Alhamdulillah. Emang beda ya kalau minumannya terasa sehat dan bawa berkah. Merek apa sih? Ajwa, Ajaib Water. Raih berkah di setiap tetesan. Kalau di sini melihat minuman botolnya hijau, mereknya Ajwa, ngambil berkah kurma Nabi, beli, minum, syiarkan, kasih keluarga yang sakit, kasih anak-anak yang bandel biar jadi asbab hidayah. Karena mohon maaf, ini bukan sembarang air, ini minuman terbaik nomor 1 setelah Zam-Zam. Kenapa jadi terbaik? Kenapa mengalahkan semua minuman di Indonesia? Sudah dikalahkan air Aqua, Evian, Equil, Clio, Fiji, Nestle, Fit. Apalagi itu yang iklannya ada manis-manisnya. Udah dikalahin. Orang air kangen saja kalah, apalagi yang gak kangen. Ibu tahu kenapa air yang satu ini jadi pemenang? Satu, dia berkiblat hanya dengan Zam-Zam. Kalau mau sholat kiblatmu Ka'bah, kalau mau berdoa kiblatmu ke langit. Tapi bicara air kiblat yang pantas hanya satu, Zam-Zam. Karena Nabi yang menjamin Zam-Zam minuman terbaik sampai hari kiamat. Diselidiki ada 3 rahasia Zam-Zam. Semua kandungan dalam Zam-Zam dijadikan kandungan air ini. Inna tasyabbu bil kirami falahu. Meniru yang baik jadi baik, mencontoh yang berkah ikut jadi berkah. Yang kedua, biar makin berkah, minuman ini dikhatamkan 30 juz di setiap mata air yang ditemukan. Lalu dibikin pabrik, produksinya didengarkan lantunan Quran. Bapak Ibu, di Jepang pernah diselidiki. Di Jepang, tahu Jepang? Lampung belok kanan. Bisa kasih tahu mamanya. Di Jepang pernah diselidiki betapa dahsyat ayat Quran. Mereka siapkan 2 botol minuman. Botol pertama mereka buka tutupnya, mereka dengarkan musik, kristal air di botol pertama hancur berantakan. Botol kedua mereka buka tutupnya, mereka dengarkan Quran, zikir, salawat, doa. Air di botol kedua kristalnya indah menawan. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, yang minum air Ajwa ini kistanya sembuh, mio, keputihan, asam urat, kencing batu, darah tinggi, macam-macam penyakit. Yakinlah dengan resep sehat dari Nabi, obati penyakitmu dengan Al-Quran. Resep dokter mahal-mahal dibeli, resep Nabi diabaikan. Betul? Setengah menit saya tunjukkan, ini bukan sembarang air, semua air sudah dikalahkan. Lihat ke depan. Kita akan adu air Ajwa dengan air ini. Saya lepaskan mereknya, masih disegel. Ternyata ini air terbesar di negeri ini. 80% dia kuasai. Rupanya ini milik perusahaan Yahudi. Yahudi kalau bikin perusahaan untungnya pasti mengalir buat Israel. Kalau nyampe ke Israel dia beli senjata, dia bunuh saudara kita di Palestina. Siapa pembeli terbesar minuman mereka? Majelis taklim ibu-ibu, acara-acara bapak-bapak di masjid, yang ceramah ulama kita.
yang hadir jamaah kita, acara di masjid kita, kenapa minuman Yahudi ngambil untung, lalu untungnya dia bunuh saudara kita? Bukankah ini kebodohan kita? Kita diam-diam melanggar larangan Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Gak boleh tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Tolong menolong hanya boleh dua, alal birri wat taqwa, ketaatan dan ketakwaan. Bapak Ibu, maka harus dilawan mereka dengan jihad. Tapi jihadnya jangan pakai otak. Mereka bikin musik lawan dengan nasyid. Mereka bikin film gak bagus lawan dengan film dakwah. Mereka bikin produk lawan dengan produk. Untung produk mereka mengalir buat Israel, untung produk kita pakai kirim buat Palestina. Takbir. Mohon doakan. Itu sebabnya saya bikin perusahaan air minum sendiri. Paling tidak saya berdakwah di mana saja, mulut saya gak kotor lagi minum minuman orang kafir. Percuma saya ceramah baca Quran, baca hadis, Quran hadis. Saya cuma dapat dakwah bil lisan, tapi dengan kebodohan saya, tangan saya megang produk Yahudi, membunuh saudara sendiri. Dakwah bil hal saya menghapus dakwah bil lisan. Di mana-mana perbuatan lebih hebat dari sekadar ucapan. Betul? Bu, paling tidak setiap kali saya berdakwah, saya mengajak jamaah saya menghapus dosa masa lalunya. Hijrah itu jangan ganti kostum, ganti pola makan minum dulu. Karena itu yang akan jadi darah daging. Paling tidak pulang dari sini jamaah saya bisa membeli air ajwa, ikut andil untuk Palestina, hapus dosa masa lalu dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Kebaikan menghapus keburukan. Kalau dulu kita pernah beli merek A Yahudi, nama kita tercatat donatur Yahudi, sekarang beli produk Palestina, nama kita akan lebih mulia. Kebaikan menghapus yang keburukan. Bapak Ibu lihat ke depan. Kita adu ajwa, ajaib water dengan air milik Yahudi. Kita tuangkan airnya. Kita teteskan betadin beberapa tetes. Nanti kita aduk. Aduknya jangan pakai sendok besi. Naik dikit, naik. Oke. Zat besi merusak kandungan air. Lihat ke depan. Ini ilmu. Untuk sehat Bapak Ibu jangan sibuk jaga makan. Yang paling penting jaga minum. Minuman apa yang masuk ke dalam badan. Karena tubuh kita lebih banyak butuh minum daripada makan. Lihat ke depan. Airnya dari bening kok malah terlihat kuning. Betul? Nampak kuning. Ya. Sekarang kita adu dengan air milik kaum muslimin. Air titisan Zam-Zam. Air Al-Quran. Air tabarukan Quran, air untuk Palestina, air sehat dan berkah, ajwa namanya, ajaib water. Lihat ke depan. Bapak-bapak yang suka merokok, nikotin nempel di paru-paru Pak sampai mati nggak akan hilang. Cara merontokkannya minum Zam-Zam Pak, gak ada Zam-Zam minum ajwa. Ibu-ibu kalau datang head suka sakit pinggang, sakit perut minum ajwa, hilang sakitnya. Perut kita kotor, penyakit berasal dari perut. Kalau minumannya sehat, dia sehatkan perut kita. Lihat ke depan, lihat ke depan. Kalau minum Zam-Zam, minum ajwa, dia bersihkan. Lihat ke depan. Dan ini bagus untuk pencernaan, kulit, dan lain sebagainya. Takbir. Maaf ibu-ibu, kalau datang head, darah head kotor kan? Berhentinya 6 hari, 10 hari, 11 hari, betul? Bapak-bapak berapa hari? Nanti minum ajwa ya, 4 hari darah kotor head bersih berhenti. Sekarang tes terakhir. Kalau tadi pakai cairan, sekarang pakai makanan. Saya pakai media mie instan. Hati-hati, sampaikan, rekam, kasih tahu anak-anaknya. Semua mie instan hati-hati, berbahaya. Mayoritas berbahaya. 80% makanan kita di luar mengandung kimia, pengawet, formalin. Orang zaman dulu tua-tua panjang umur. Kenapa? Masa muda nggak sembarang makanannya. Anak sekarang muda-muda sudah meninggal dunia kena kanker. Kenapa? Makanannya beracun. Adik saya masih muda, usianya 28 tahun, kena kanker payudara stadium 4 lanjut, silakan, meninggal dunia. Kenapa? Suka makan mie instan. Ini perbandingan perut yang sehat dengan yang tidak. Kita angkat minuman yang berwarna biru. Ini baru 1 sendok, belum 1 bungkus, belum bumbunya, belum tiap hari dimakan. Itulah kimianya, pengawetnya, formalinnya. Dan ini pasti jadi kanker mematikannya. Tapi kalau masih mau makan mie, saya sarankan minum ajwa.
Setelah itu makan mie, cuci lagi dengan ajwa. Racun, kimia, pengawet dinetralkan karena ajwa belajar dari kandungan zam-zam, mengandung antioksidan. Jangankan racun, yang minum ajwa sihir bisa hilang karena Quran adalah rahmat dan obat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Terima kasih buat tim. Takbir. Alhamdulillah, ajwa setia menemani saya di mana berdakwah, di mana saja. Nanti pulang dari sini beli ajwa, niatkan untuk menyenangkan Rasulullah, niatkan ingin ikut berjuang merasakan apa yang diperjuangkan Palestina saudara kita. Siap? Niatkan menghapus nama kita yang pernah membeli produk Yahudi, niatkan asbab hidayah anak cucu, niatkan jadi obat keluarga yang sakit, niatkan kita minumnya semangat dalam ibadah. Insya tutup mata, tundukkan kepala, buka hatinya, pasang telinganya. Kita akan masuk 1-2 menit ke depan ke segmen yang akan membawa keberkahan hidup kita. Muhasabah. Bapak Ibu, hisab dirimu sebelum engkau menghisab orang lain. Nilai dirimu sebelum engkau melakukan penilaian kepada orang lain. Kita akan bertobat dari segala macam dosa, termasuk dosa besar yang satu ini, durhaka dengan orang tua. Bapak Ibu percayalah, anak durhaka tidak ada yang husnul khatimah. Belum meninggal dunia, Nabi janjikan azabnya disegerakan. Anak durhaka tidak ada yang masuk surga, mencium baunya diharamkan Allah. Jarak 1000 tahun menuju ke surga. Anak durhaka mimpi dapat syafaat Rasulullah, mandang wajahnya diharamkan Nabi, diharamkan Allah. Maka kita bertobat dulu dari dosa besar yang satu ini. Biar keluar dari tempat ini kesialan hidup dihilangkan, keberkahan ditambahkan. Semuanya tutup mata. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai dikau yang cinta dan sayang kepada ayah dan ibunya, tutup matamu, tundukkan kepalamu. Bayangkan wajah ayah ibu. Bayangkan seolah-olah saat ini kau sedang berhadapan dengan ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang mendengar suara mereka memanggilmu. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang memegang lembut tangannya. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang mencium pipi dan keningnya. Bayangkan seolah-olah hari ini engkau sedang memeluk tubuhnya. Teruslah dengarkan suara musik yang syahdu ini. Semakin kau dengarkan suaranya, semakin kau akan teringat kebodohan masa lalumu yang pernah kau lakukan kepada ayah ibumu. Teruslah tenggelam lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Bayangkan penyesalan apa yang pernah engkau lakukan kepada ayah ibumu. Bayangkan semua kezalimanmu, kesombonganmu, kedurhakaanmu yang mungkin karena itu semua pernah menggoreskan luka di hatinya, yang pernah membuat mereka menangis sejadi-jadinya, yang pernah membuat mereka mengadu dalam sujud sholatnya bahwa mereka menyesal melahirkan anak-anak seperti ini. Ingat, satu tetes air mata yang kau keluarkan dari mata orang tuamu karena kesombonganmu akan menjadi 1000 bencana dari Allah menghampiri hidupmu. Maka menangislah engkau malam ini, menangislah engkau sore ini, menangislah, menangislah, menangislah. Sebelum Allah membuat engkau menangis selama-lamanya di akhirat sana. Menangis di dunia sebentar, menangis di akhirat selama-lamanya.
istighfar kepada Allah. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah membentak ayah ibu kita. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah membenci dan memusuhi keduanya. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah mengangkat suara ini lebih tinggi di atas suara mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah mencuri milik ayah ibu kita. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah memukul ayah ibu kita. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah memandang wajah mereka dengan tatapan kebencian dan amarah. Istighfar kepada Allah kalau kita sering membohongi keduanya. Demi Allah, kita akan sadar betapa mahal ayah ibu kita nanti ketika jenazahnya terbaring di hadapan kita. Ya Allah, ampuni semua dosa kami kepadamu dan kepada ayah ibu kami. Jangan kau cabut nyawa ini sebelum kami bertaubat dari dosa besar ini ya Rabbana. Jangan kau jadikan anak cucu kami kelak membalas semua kezaliman masa lalu kami. Berikan kami hidayah, berikan anak cucu kami petunjuk agar kami dan mereka bisa lebih mulia dari hari ini. Berikan kami kesempatan kedua agar kami bisa membahagiakan ayah ibu kami di sisa-sisa umurnya. Teruslah tundukkan kepalamu, hukum dirimu, marahi kebodohan masa lalumu yang pernah menyia-nyiakan ayah ibumu. Ya Allah ya Rahman, bagi ayah ibu kami yang masih hidup kami mohon ya Allah, jangan dulu kau wafatkan mereka ya Allah. Jangan dulu kau wafatkan mereka ya Rahman. Kami belum siap melihat jenazahnya, kami belum siap menguburkan jasadnya. Kami sayang dan cinta kepada keduanya. Berikan kami kesempatan kedua, berikan ya Allah agar kami bisa membahagiakan mereka di sisa-sisa umurnya. Berikan kami kesempatan lagi agar bisa meraih ridho yang keluar dari mulutnya. Bagaimana mungkin kami bisa mendapat ridhomu sementara ridho ayah ibu belum pernah terdengar di telinga kami ya Rabbana. Berikan kami keluasan rezeki dan harta agar kami bisa menghajikan, mengumrohkan mereka, agar kami bisa terus beramal kebaikan untuk nama-nama mereka. Sehatkan badannya, panjangkan umur ayah ibu kami ya Rabb, kuatkan imannya. Jangan dulu kau wafatkan mereka ya Rabb. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, bagi ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia, kami rindu dengan mereka ya Rabb, kami rindu. Sayangilah mereka ya Allah, luaskanlah kubur mereka ya Rahman. Kami menyesal pernah menyia-nyiakan hidup mereka. Dahulu ketika mereka masih ada, kami malas mencium tangan, pipi dan keningnya. Ketika mereka sudah masuk ke dalam kubur, kami baru mencium-cium batu nisannya. Ketika mereka masih hidup, kami malas pulang kampung membesuk dan merawatnya. Ketika mereka sudah meninggal dunia, kami baru sibuk mendatangi kuburannya. Ketika dahulu mereka masih ada, kami malas betul menelponnya, mendengar suaranya. Ketika mereka sudah tiada, kami baru ngajak ngomong kuburannya. Kami bodoh ya Allah, kami bodoh. Kami sadar mereka mahal bagi kami. Ketika mereka pergi dan meninggalkan kami selama-lamanya, kami hanya punya satu harapan: bangkitkan kami bersama ayah ibu kami di dalam syurga-Mu bersama dengan Nabi. Engkau yang maha mulia, muliakan ayah ibu kami. Engkau yang maha pengampun, ampuni ayah ibu kami. Engkau yang maha menerima taubat, terimalah taubat kami semua hari ini ya Rabb. Kami janji ya Rabb, kami keluar dari majelis ini, kami ingin berbuat yang terbaik bagi ayah ibu kami. Berikan kami kesempatan ya Allah.
Jangan kau azab kami, jangan kau cabut keberkahan hidup kami, jangan kau hadirkan kesialan dalam hidup kami karena kedurhakaan kami. Hari ini kami menyesal ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Semuanya kita bertobat, ikuti saya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, cukup satu kali saja dalam sejarah hidup kita pernah gagal membahagiakan mereka. Sekarang ayah ibu kita sedang berada di dalam kuburnya. Jangan ciptakan kegagalan kedua. Kita nggak pernah mengirim amal kebaikan untuk kebahagiaan mereka di alam akhiratnya. Ingat pesan Nabi, orang yang mati di dalam kuburnya nasibnya tragis. Nabi gambarkan kal-ghariqil mutaghawis, bagaikan orang tenggelam di tengah-tengah lautan. Mereka sibuk mencari-cari pegangan. Pegangan mereka cuma satu, amal-amal kebaikan. Mereka tidak bisa menambah amal kebaikan mereka lagi karena mereka dengan Allah terputus sudah hubungannya. Tapi mereka masih punya satu harapan. Apa harapannya? Menunggu-nunggu amal hadiah kebaikan dari anak, cucu dan keluarga yang mereka tinggalkan. Maka amalkan ajaran Nabi yang satu ini. Uhjuli mautaku. Kata Nabi, sering-seringlah kalian itu mengirim hadiah untuk mayit-mayit kalian. Para sahabat bertanya, wa ma hadiyatul amwat? Apa hadiah buat mayit ya Rasul? Ada dua, satu doa, dua sedekah. Dan sedekah yang paling besar pahalanya atas nama orang tua. Bapak Ibu, hari ini saya mohon keikhlasannya. 10 menit lagi kita tuntaskan jihad ini. 10 menit ini akan menentukan berkah rezekimu, berkah keluargamu, akan jadi apa anak cucumu. 10 menit akan menentukan nasib tiket kematianmu. 10 menit akan menentukan akan bagaimana nasib ayah ibumu dan arwah-arwahmu. Bapak Ibu, hari ini saya tawarkan ada cara paling cepat untuk menghapus dosa masa lalu kita kepada ayah ibu dengan kebaikan kita hari ini. Ada amalan yang dahsyat akan mendatangkan keberkahan buat kita dan orang-orang yang hidup di sekitar kita. Apa amalannya? Nabi sebutkan dalam sabdanya, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Kata Nabi, ada amalan yang gak bakal putus, mengalir terus membahagiakan si mayit dalam kuburnya. Amalan itu salah satunya wakaf Al-Quran. Bapak Ibu, satu Al-Quran ini isinya 1.027.000 huruf di dalamnya. Janji Nabi, satu huruf saja diberikan pahala 10. Kalikan 1.027.000 huruf. Demi Allah, setiap menit ada ratusan juta keberkahan akan mengalir dari Allah buat kita yang hidup dan yang sekitar kita. Ratusan juta mengalir setiap menit jadi ampunan buat arwah yang kita hadiahkan amalannya. Bapak Ibu, saya titip pesan, ikuti program wakaf Quran yang sedang diperjuangkan anak muda ini. Kita kumpulkan Quran di sini, Pak Lurah, kita bagikan di sini. Dikumpulkan di Lampung, dibagikan di Lampung. Berkahnya buat kita. Ini cara cepat membuat orang tuamu kembali ridho dan bangga kepadamu dari alam barzahnya. Bapak Ibu, niatkan buat orang tua pahala wakafnya. Niatkan buat mertua, niatkan buat suami, istri, anak, cucu, guru, semua yang mendahului kita. Jangan bermimpi besok kita mati, anak cucu berwakaf atas nama kita. Kita nggak pernah wakaf dulu atas nama orang tua kita. Mimpi besok panen padi, hari ini sibuk menanam rumput ilalang saja. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Janji Allah, kalau kamu berbuat baik, kebaikan kembali buat diri kamu sendiri. Bapak Ibu, jangan kalah dengan desa-desa lain, jangan kalah dengan majelis taklim lain, jangan kalah dengan masjid-masjid yang lain. Mereka bisa mengumpulkan wakaf Quran ratusan, bahkan ribuan. Bapak Ibu, kabar baiknya, yang ingin wakaf Quran hari ini tidak perlu bayar wakaf Quran sekarang. Nabung dulu. Pulang dari sini masih ada waktu, ngumpulin teman pengajian patungan. Niatkan buat orang tua masing-masing. Niatkan buat yang hidup jadi berkah, yang wafat jadi ampunan. Pulang dari sini masih ada kesempatan. Ajak adik-beradik tobat, senangkan orang tuanya di alam barzahnya.
raih berkahmu dengan wakaf Quranmu, raih ampunanmu dengan wakaf Quranmu. Bahagiakan orang tuamu dalam kuburnya. Bapak Ibu, nanti cukup angkat tangan, sebutkan nama, sebutkan jumlah Quran yang siap diwakafkan. Contoh, Habib, saya siap wakaf 30 Quran untuk menembus dosa masa lalu saya dengan ayah ibu saya yang sudah meninggal dunia. 30 Quran. Kalau orang tua masih hidup, niatkan jadi asbab husnul khatimahnya, niatkan jadi Allah angkat penyakitnya, niatkan Allah jaga imannya. Kalau sudah wafat, niatkan jadi ampunan. 30 Quran Habib. Nanti yang ngangkat tangan akan dihampiri oleh petugas yang pakai rompi abu-abu. Mereka cuma nyatet nama yang ngangkat tangan, mereka cuma nitip nomor rekening lembaga yayasan saja. Pulang dari tempat ini ada waktu sampai 1 minggu setelah acara hari ini. Silakan transfer sesuai dengan jumlah Quran yang siap dijihadkan. Bu, kalau nggak sanggup wakaf yang besar, ikuti yang kecil. Kalau nggak sanggup sendirian, ajak teman. Pulang dari sini nggak sanggup sendiri, 30 berdua, 15 dengan adik kakak. Nggak sanggup, cari orang 3. Nggak sanggup, orang 6, masing-masing 5 Quran. Nggak sanggup, cari teman pengajian 10 orang. Janjian nabung 3 Quran buat orang tua, buat berkah anak cucu. Yang 3 Quran, pulang cari 3 saudara, masing-masing cuma 1. Kalau ada niat pasti ada jalan kemudahan. Sebarkan di WA, sebarkan di mana-mana. Jadilah asbab hidayah orang-orang yang ada di sekelilingmu. Bapak Ibu, siapapun yang mengangkat tangan ikut program yang mulia ini, dia mengangkat tangan bukan karena saya, dia mengangkat tangan karena sudah dipilih Allah. Saya nggak bisa menghantarkan hidayah. Kita akan lihat yang mengangkat tangan berarti dia sudah menyempurnakan bakti untuk orang tuanya. Sekali lagi, uang bisa dicari, kesempatan berbakti belum tentu datang 2 kali. Bu, gak perlu bayar sekarang, nabung dulu. Paling tidak kita yang berani berwakaf itu orang cerdas, belum mati. Quran akan menanti jadi amal yang setia sampai kiamat nanti, membahagiakan dia di alam kuburnya. Kita dengarkan dulu ya, berapa nilai wakaf 1 Qurannya. Silakan. Syukur Habib atas waktu yang sangat mulia ini. Baik ayah bunda jemaah yang rahmati Allah, di sesi kesempatan yang amat sangat mulia ini dalam program wakaf 1 juta Al-Quran dan pembinaan, kami sampaikan bahwasanya Bapak Ibu, Pak Lurah, 1 mushaf Al-Quran wakaf ini nilainya Rp100.000 jemaah. Rp100.000 ayahanda, di dalamnya sudah termasuk langsung biaya pengiriman Al-Quran wakaf ini dari percetakan nantinya menuju titik pertama di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini yang kita tunjuk sebagai gudangnya. Nah, silakan jemput Qurannya Pak Lurah, bagikan kepada saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkannya. Di pesantren-pesantrennya, maghrib mengajinya, dan juga di rumah-rumah tapisnya. Rp100.000. Kabar gembiranya lagi, juga sudah ada kita sisihkan untuk membantu pembangunan pesantren anak yatim, kaum duafa, fakir, miskin. Dan plusnya lagi, anak-anak yatim tersebut kita ambil sampelnya di setiap daerah yang kita datangi acara seperti ini, kita sekolahkan di sana, kita kaderisasi menjadi para ulama dan para dai. Artinya apa Bapak Ibu? Sekali saja kita ikut andil untuk berwakaf Al-Quran di sore yang sangat berbahagia ini. Bocorannya bunda, pahalanya akan berlipat ganda dan akan panjang ceritanya ketika kita semua yang duduk di masjid ini meninggal dunia. Nah, kabar gembiranya yang berwakaf di angka tertinggi, kami akan memberikan 2 cenderamata yang cantik Bapak Ibu. Yang pertama, kami akan memberikan sertifikat piagam penghargaan yang sudah ditandatangani langsung oleh Tuan Guru kita Habib Ahmad Al-Habsi. Insya Allah bunda, ada kenang-kenangan di antara kita yang berwakaf Al-Quran sore ini. Dan yang kedua, Masya Allah, yang berwakaf di angka tertinggi, kami akan memberikan 1 contoh mushaf Al-Quran yang kita wakafkan seperti ini, langsung bisa kita bawa pulang dari satuan Al-Quran wakafnya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, Quran yang dicetak komunitas ini eksklusif, mewah, ada terjemahan di dalamnya.
Kertasnya bahannya insya Allah sengaja dibikin anti rayap, anti basah. Kenapa dibikin mewah? Tahan lama, dia panjang pahalanya ketika kita bagikan di sekeliling kita. Bismillah, mantapkan niat, kita mulai wakaf hari ini. Berlomba-lombalah dalam kebaikan, karena itu perintah dari Allah. Bapak Ibu jangan malu dibilang riak dan sombong, karena teori sedekah itu ada dua. Salah satunya wa'alaniyatan, sedekah boleh terang-terangan, dilelang, dipublikasikan, bahkan diperlombakan kalau diniatkan untuk syiar di jalan Allah. Kita mulai lelang Quran dari angka yang besar dulu. Kita mulai dari angka yang besar dulu. Nanti akan turun-turun, terakhir angka paling kecil. Karena kebaikan makin besar dikumpulkan, makin besar keberkahan akan kita tebarkan. Sekali lagi, tidak perlu bayar sekarang, nabung dulu. Yang angkat tangan nanti saya akan doakan langsung, saya tanya biar semua ikut mengaminkan. Baik, semuanya kita mulai dengan menyebut nama Allah. Siapa yang siap ikhlas mewakafkan 30 Quran pertama untuk orang tuanya, angkat tangannya. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Pak Lurah dengan segala hormat boleh berdiri, biar Pak Lurah menularkan virus keberanian bagi yang melihat. Kalau di TV orang maksiat diperkenalkan kan, sekarang yang berani berwakaf bukan hanya diperkenalkan, didoakan. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Allah sayang dengan Pak Lurah. Allah memilih Pak Lurah, itu nikmat yang gak bisa dibeli. Dipilih gubernur saja senang, apalagi yang milih Allah. Berapa Quran siap Pak Lurah jihad dan wakafkan? Insya Allah 30. Kalau nggak sanggup 30, cobakan 50. Niatkan buat siapa? Amal yang nggak putus. Insya Allah 40. Allah Akbar. Ini orang cerdas, nggak sanggup 30, nyoba 40. Pak Lurah 40 kecil, ajak seluruh perangkat kelurahan masuk surga berjamaah nabung. Niatkan berkah kelurahannya, berkah keluarga masing-masing. Ada tambahan akan diniatkan khusus buat siapa? Insya Allah untuk pondok pesantren Hafiz Quran. Di sini ada pondok pesantren? Ada dulu. Nah, nanti yang kita kumpulkan ini kita salurkan dulu dengan yang terdekat di sini. Apalagi pondok pesantren. Nanti tinggal silakan contoh Ustaz Usmannya. Kita salurkan dulu ke pesantren terdekat sini. Niatkan lagi buat siapa? Buat orang tua. Yang kedua untuk orang tua dan Apakah masih ada? ibu kandung, insya Allah masih. Ayah sudah wafat. Coba dengarkan, 1 rupiah belum ada yang ditransfer, tapi begitu beliau sebutkan buat arwah ayahnya, demi Allah 40 Quran yang tadi disebut pahalanya sudah ditransfer Allah ke rekening akhirat ayahandanya. Tadi kita menangis, detik ini ayah kita, orang tua kita dalam kubur akan tersenyum. 1 senyum orang tua, 1000 berkah datang lagi menghampiri kita. Ini cara cepat membuat mereka membanggakan kita di hadapan Allah Tuhan kita. Barakallahu fiik, berkah kelurahannya, berkah rumah tangga, rezeki, umur, niat, hajat semuanya. Barakallahu fiik. Berikutnya 30 Quran yang kedua. Masya Allah. Mana? Ajak pengajian boleh. Nanti sebutkan nama jamaah pengajiannya apa biar berkah setelah ini ya. Nanti habis ini. Setelah assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan wabarakatuh. siapa? Dengan Ibu Rustini atas nama Jamaah Al-Fatimah. Ini yang saya tunggu-tunggu. Masuk surga berjamaah, gak ngumpul cuma di dunia, tapi ngumpulnya di surga bersama Rasulullah. Nanti berapa Quran? 30 Quran. Nanti pulang dari sini, data, kumpulkan, ajak beramal sama-sama, pasang niat masing-masing. Ya Allah, dengan wakaf Quran kami, berkahi rezeki kami, anak cucu kami, ibadah kami, ayah ibu kami, angkat penyakitnya, dan wafatkan husnul khatimah, dan jadikan hadiah buat arwah-arwah kami. Ya, tutup dengan Al-Fatihah. Barakallahu fiik. 30 Quran yang ketiga. Angkat tangannya. Cari teman, Masya Allah. Boleh berdiri Putri, oh kita ke sana dulu. Boleh berdiri, tim berdiri, biar nanti langsung dicatat dulu. Putri, baik. Boleh berdiri biar semua melihat. Yang nggak sanggup individu, ajak teman. 1 minggu waktu yang lama, percayalah.
Ibu-ibu mau tahu nggak, kemarin ada anak muda setelah muhasabah menangis Pak. Lalu diangkat tangan, Habib saya banyak dosa dengan orang tua saya. Sekarang mereka sudah meninggal dunia, 30 Quran saya niatkan buat mereka. Dicatat nama anak itu, dititipkan nomor rekening. Malamnya dia foto rekening itu pakai infonya, cepret, dia share di grup WA. Teman-temannya respon, saya titip 1, saya 5, saya 4, saya 10. Ternyata hanya dalam waktu 1 malam lewat. 1 malam hanya lewat WA dia jadi asbab hidayah teman-temannya, terkumpul malah 80 Quran. Bapak Ibu, kalau ada niat pasti ada jalan. 1 minggu waktu yang lama. Berikutnya, silakan Putri. Nama siapa? Haryanti. Nama siapa? Haryanti. Allah memilih ibu. Berapa Quran siap diwakafkan? 30. Niatkan untuk siapa? Untuk jamaah Jamiatul Sholihah. Barakallahu fiik. Niatkan yang berkah, yang buat yang hidup jadi berkah, yang wafat jadi ampunan, asbab hidayah anak cucu, khusus khatimah semuanya. Baik. Berikutnya kita menuju 30 Quran berikutnya. Boleh berdiri ibu biar tim mendekat. Silakan. Boleh berdiri. Siska ditahan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Jamaah Anisa ingin membawakan Al-Quran sebanyak 30 Al-Quran. Niatkan setelah ini masing-masing jamaahnya. Ya Allah, dengan wakaf Quranmu kabulkan hajat niat kami. 1, 2, 3, 4 sebut, tutup dengan Al-Fatihah. Bapak Ibu, cara cepat membuat doa cepat diangkat, diijabah dengan menyebut amal kebaikan. Masih ingat riwayat 3 pemuda terjebak dalam gua? Kenapa pintu gua terbuka? Masing-masing menyebut kebaikan sebelumnya. Baik, berkah. Silakan Siska. Nama siapa? Pintar Siska. Nama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lindawati. Allah memilih ibu. Berapa Quran? 30 Niatkan Quran. buat siapa? Kami dari ranting Jamaah Ranting Aisyah Mulia Asri. Niatkan buatnya hidup jadi berkah, yang wafat jadi ampunan. Barakallahu Amin. fiik. Kita menuju ada ibu yang pakai jilbab hitam. Dari tadi saya terharu, beliau menangis meneteskan air mata. Lebih baik nangis di dunia daripada Allah buat nangis selama-lamanya di alam barzakh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah sayang dengan ibu. Berapa Quran siap diwakafkan? 30. Nama siapa? Ibu Sri Mulyati. Adakah hubungan dengan Sri Mulyani? Niatkan berapa Quran? 30 insya Allah. Niatkan untuk siapa? Untuk keluarga kami dan untuk jemaah Ya Al-Istiqomah. Allah, ya Allah. Berkah. Ibu, hari ini kita menangis, detik ini kita berjuang membuat orang tua kita, guru, keluarga, mertua senyum. Hari ini kita bahagiakan orang tua, besok anak cucu bahagiakan kita. Barakallahu fiik, berkah buat semuanya. Berikutnya